Dan oleh karena itu Majelis Tidasmen didorong, jadi tahu bagaimana realisasinya Pak Wali. Ada semacam divisi di dalam majelis itu yang mengurus atau memberikan perhatian kepada pembinaan dan pengembangan madrasah dan pondok pesantren. Saya kira ini ada ya. Ya perlu kalau ada wakil ketuanya, salah seorang khusus mas'ul an syu'un al-ma'had, an syu'un al-madaris wal ma'ahid, supaya imamnya betul-betul apa namanya mutmainnah juga. Ya. Nah, sekarang bagaimana ke depan? Karena ini adalah gejala konvergensi. Gejala konvergensi tadi, suka atau tidak suka. Ya. Tetapi saya kira bukan hanya keharusan atau keperluan kita untuk meniru orang lain, dalam tanda kutip ya. Gak usah merasa tidak enak ya. Karena orang lain lebih awal kan. Tetapi saya kira model pesantren atau yang akan kita kembangkan ini juga menjadi tren modern, yaitu sekolah berasrama. Karena ada semacam kesaksian output keluaran dari sekolah berasrama, madrasah berasrama, pesantren yang juga ada asrama di dalamnya itu dinilai jauh lebih baik dalam hal kepribadian, dalam hal watak, karena ada kesempatan untuk pendidikan nilai, pendidikan akhlak, pendidikan watak selama berada di asrama itu nyaris 24 jam adalah pendidikan, dan tidak hanya di ruang kelas tapi juga di luar kelas adalah pendidikan. Dan sesungguhnya di dunia barat ya ala pesantren atau yang ada disebut, mereka sebut sebagai dormitory. Dormitory itu asrama sebenarnya. Itu sudah lama diterapkan di kalangan gereja, bahkan menjadi cikal bakal banyak universitas-universitas besar sekarang. Seperti Harvard University di Amerika Serikat itu ada satu sekolah, saya lupa nama dalam bahasa Inggrisnya, yang sesungguhnya adalah asrama tingkat dasar menengah yang berasrama gitu. Di Inggris juga demikian. Oleh karena itu bukan gejala baru sesungguhnya, tapi sekarang dipandang sebagai sebuah pilihan penting pada era modern agar pendidikan itu berlangsung secara efektif. Kalau model sekolah, model madrasah yang sangat terkait dengan keterbatasan waktu, alokasi waktu, mungkin berapa jam itu di sekolah ya? 6 jam ya. Sementara di luar sekolah sekarang ini tidak bisa menyajikan fungsi-fungsi edukatif. Itu robohnya pendidikan masyarakat, terutama dengan era modernisasi, globalisasi, informasi. Yang mendidik itu adalah TV-TV. Yang mendidik itu adalah sebuah lifestyle. Jadi kalau sekolah saja dengan hitungan waktu 6 jam atau katakanlah 8 jam itu tidak cukup. Dan hasilnya akan tergerus oleh waktu ketika sang anak berada di luar. Karena kita tidak bisa menciptakan sebuah bi'ah hasanah untuk pendidikan di banyak negara di dunia ini karena arus liberalisasi budaya itu. Maka sekarang pilihan kepada dormitory itu, kepada yang berasrama. Maka banyak SMA yang juga berasrama. Sesungguhnya di kalangan Kristiani, walaupun mereka tidak menyebut pesantren, banyak loh yang berasrama. Dan hasilnya mungkin juga tidak kalah. Nah, maka pengembangan pesantren kita ke depan, pertama pada hemat saya, kalau bisa, ini yang harus ada nilai tambah, ciri khas, bukan hanya ciri khas, ciri khas, yang ada khususonnya gitu ya, dibandingkan dengan semua pondok pesantren yang ada. Al-fadlu wa in ahsanal muqtadi. Karena sudah orang lain mengenal pesantren, dan ketika kita ikut mendirikan pondok pesantren juga, supaya jangan terkesan latah, harus lebih hebat. Karena mereka sudah mendapatkan keutamaan itu al-fadlu.
Kalau menurut hemat saya itu harus dilawan dengan ayat Al-Quran itu, mahfuzat tadi itu. Ayat Al-Qurannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang datang belakangan harus lebih baik dari yang duluan. Harus ada punya tekad itu. Maka harus ada ciri, kalau tidak ciri-ciri khas. Kalau sama saja dengan pondok pesantren kebanyakan, terlambat Muhammadiyah. Penting tapi terlambat ya. Bisa nggak? Ya, motivasi kita tadi. Saya sebenarnya nggak perlu memberikan motivasi. Buat ketua imamnya sudah motivator, semangat ya. Tapi harus ada ciri khas. Pesantren itu kalau tidak salah ya. Kebetulan saya juga produk pesantren. Pertama harus ada kiai. Kiai dalam pengertian central figure. Central figure berarti figur pusat yang tentu harus lebih kuat ilmu pengetahuannya. Yang kedua juga kepribadian, maka dia menjadi figur uswah, menjadi uswah hasanah, menjadi qudwah hasanah. Itu yang kiai kan kalau menurut pesantren-pesantren yang ada itu. Yang kedua ada asrama dan pendidikan berlangsung 24 jam sehari semalam itu. Di asrama itu tidak hanya di ruang kelas, walaupun ada ruang kelas yang salafiyah di masjid, yang modern sudah terstruktur di kelas-kelas. Nah, yang ketiga ciri khas pesantren selama ini kan memberatkan, menitik beratkan pengajaran ilmu-ilmu yang disebut keagamaan. Dan terlihat struktur kurikulumnya itu dari at-tauhid sampai al-akhlaq, semuanya sangat-sangat bernuansa Islami. Bahkan nanti pengajaran bahasa, khususnya bahasa Arab itu ada anak-anaknya lagi itu. Nahwu, sorof, apa lagi? Mutola'ah, balaghah, sudah sampai ke tingkat paling tinggi. Mungkin kalau di sekolah di Timur Tengah sana nggak seluas itu. Maka di Indonesia ini terlalu menekankan baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris kepada gramatika, waid, sehingga kalau suruh ngomong nggak lancar, nggak bunyi. Termasuk bahasa Inggris. Anak-anak mahasiswa Indonesia di luar negeri kan sudah S1, S2, belajar ke Amerika, nggak bunyi bahasa Inggrisnya. Padahal sudah dari SMP itu kan, sekarang mulai SD ya. Mungkin sekarang agak beda ya, karena sudah saya lihat film kartun di televisi. Mungkin bahasa Inggrisnya banyak yang tahu juga. Paling tidak itu kan ciri khasnya ya. Kalau pada hemat saya, ciri khas itu bisa kita improvisasi, kita modifikasi. Mungkin berbeda dengan lembaga pendidikan Muhammadiyah ala sekolah. Ada juga memang kepala sekolahnya. Tapi ini kiainya harus ada. Kiainya ada, baik yang mendapat pengakuan sosial sebagai kiai. Kan kiai itu karena diakui kan oleh masyarakat, dipanggil yai, akhirnya kiai kan. Cuma sekarang banyak juga yang mengkiaikan dirinya sendiri. Itu yang kiai fotokopi. Yang di sinetron itu ustaz fotokopi. Dipanggil ustaz, dipanggil kiai. Tapi maksud saya harus ada figur di pondok pesantren 120-an tadi itu, lingkungan Muhammadiyah, figur sentral yang dia qudwah hasanah, dia uswah hasanah, baik pada khususnya aspek penguasaan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kiainya ilmu pengetahuan keagamannya dangkal, itu runtuh kewibawaan pesantrennya langsung. Tapi juga dari sudut akhlak dan sudut kepribadian. Tapi Pak Baidowi kalau masuk ke manajemen dikit nanti bisa diperhatikan, bisa diberi keluasan. Tidak harus menjadi semacam mudirul ma'had, kepala sekolah yang manajer, yang harus melakukan kegiatan-kegiatan manajemen gitu. Bisa diatur. Kalau ada bisa terintegrasi pada satu orang, mungkin akan lebih bagus juga. Tapi kalau seandainya nggak bisa, nggak apa-apa. Ya sebenarnya kayak kontor juga kan ada al-murabbi dulu ya. Juga kan alumni kontor kan, ya Ahmad Sahal. Nanti Pak Zarkashi jadi mudir KMI-nya waktu itu. Lalu ada yang
Kembali tadi saya lupa. Salah satu ciri khas pesantren itu kan ada kepengasuhan.